Jadi ketika kita menjadi pebisnis pemula, kalau kita ingin memang sustain dan pengen katakanlah berkibar di segmen itu, carilah segmen yang memang benar-benar unik gitu. Yang belum mungkin bukan mesti harus orisinil baru ya, bisa jadi di tempat lain sudah ada gitu, tapi di tempat kita masih baru, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau pendekatan teori manajemen itu teori Blue Ocean Strategy. Jadi mudah-mudahan semua ini pelaku-pelaku usaha berpikiran sama ya. Jadi ayolah kita berbagi dan berbahagia bersama. Ini semua nggak dibawa mati ya gitu. Iya betul. Masya Allah. Agak merinding sih. Hai Classy People, masih monitor ya manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple. Dan masih dengan Da Aji ya. Jadi pendiri dan juga owner dari Tangkelek ya. Brand yang fenomenal lah dari Padang ya, dari Sumatera Barat ya, karena bukan hanya di Padang ya Da Aji ya. Iya, semua Sumatera Barat. Nah, jadi setelah segmen 1 kita bahas bagaimana awalnya Tangkelek ini dimulai ya, mulai berdiri dan juga latar belakang Da Aji. Di segmen kedua, kita membahas bagaimana bisa bangkit dan bagaimana mengembangkan bisnisnya. Yeah. Nah, sekarang di segmen ketiga, kita ini berinteraksi nih dengan Classy People. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, kita pengen dengar nih jawaban dari Da Aji gitu ya, berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Boleh ya saya sampaikan ya beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama ini dari Rio ya. Saya Rio ingin bertanya, saya punya ide produk usaha, namun saya belum memetakan siapa saja yang cocok menjadi pasar jika usaha tersebut saya jalankan. Langkah apa semestinya yang saya perlu lakukan terlebih dahulu untuk merealisasikan rencana usaha saya? Mungkin Da Aji dengan ini memberikan tanggapannya, silakan. Oke, hai Rio. Dimanapun Rio berada, ini namanya persis seperti nama yang kami pertama membuka Tangkelek awal dulu ya, oke. Rio juga nggak menyebutkan ya usahanya itu apa, jenisnya dia belum disebutkannya apa usahanya. Tapi dari saya dan pengalaman saya pribadi, kalau mau buka usaha itu memang yang pertama itu kita harus melihat atau menentukan pasarnya dulu, targetnya gitu loh. Karena menurut saya itu yang paling penting. Saya tadi di situ. Targetnya harus jelas. Konsepnya harus duduk juga, karena dengan demikian nanti kita bisa memetakan potensi dari usaha kita itu, Pak Is. Misalnya Tangkelek nih, kami dulu awalnya targetnya itu adalah wisatawan. Tapi melenceng sih sekarang. Dulu kami pikir Tangkelek itu untuk wisatawan kayaknya Dagadu dan Joger gitu loh. Orang juga banyak analogi yang sama ya, Tangkelek sama yang dua itu. Tapi itu berbeda. Karena saya pikir Joger, saya pernah ke Bali juga, jarang saya lihat orang Bali itu pakai Joger. Beda sama Tangkelek. Kalau Tangkelek ini justru yang banyak itu pakai orang kita sendiri, orang Minang gitu. Ya? Walaupun dibawa ke rantau. Nah, tapi ternyata pembeli kami itu banyak dari orang Minang sendiri. Orang Minang sendiri ya. Oke. Mungkin untuk tambahan dari Pak Es aja deh kan. lebih tahu tentang teori. Ini dari seorang praktis itu lebih akurat sebenarnya. Sekarang sudah ngalamin gitu ya. Nah, coba saya elaborasi dari pendekatan manajemen ya. Jadi kalau pendekatan manajemen ya, kalau kita kan ada bisnis model ya. Bisnis model kanvas ya. Kita pernah bahas juga di manajemen praktis ya. Jadi memang ada beberapa segmen yang menjadi perhatian kita dalam memulai sebuah bisnis. Pertama sekali memang umumnya dimulai dari customer focus. Lalu kemudian dari customer focus itu kita pelajarin gitu, need-nya apa sih gitu. Ya, dan need yang terbaik itu adalah sesuatu yang menyembuhkan luka dia. Maksudnya gini, dia butuh banget nih. Bayangkan orang lagi terluka, lalu kemudian kita obati. Kan langsung dia senang banget kan gitu ya. Jadi kayak obat gitu ya, obat penyembuh luka gitu. Atau membantu dia lagi kesulitan. Lalu kemudian ini ada solusi nih. Nah, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah itu memberi nilai tambah buat dia gitu. Nah, jadi mungkin tanpa sadar gitu ya, Da Aji dan kawan-kawan gitu ya, sebenarnya mengobati luka masyarakat Minang gitu yang
orang masyarakat Minang kan unik ya. Iya, iya. Pride-nya itu tinggi banget gitu Iya. dengan keminangannya. Cinta gitu. Minangnya ya. Nah, cinta Minangnya itu kan bisa kita rasakan Iya, gitu ya. benar-benar. Termasuk yang khas lah di Indonesia menurut saya. Nah, jadi itu terobati gitu dengan adanya produk ini gitu. Iya, Nah, benar, jadi benar. Betul. nah, jadi mungkin tanpa sadar ya, tapi ya luar biasa. Tanpa sadar tuh udah Aji sebenarnya ini ya melakukan sesuatu yang luar biasa gitu dan memang hasilnya luar biasa. Oke, itu dari Rio ya. Mudah-mudahan puas ya dari jawaban jawaban terhadap pertanyaan tadi. Tadi dijawab oleh Da Aji dan juga saya coba elaborasi dari pendekatan manajemen gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih, Aldi namanya ya. Aldi pertanyaannya, saya baru tamat kuliah dan ingin memulai sebuah usaha. Saya memiliki skill untuk membuat perangkat IT. Namun, saya belum memiliki modal dan tidak terlalu paham dengan strategi pasar. Mohon sarannya dari narasumber, apa saja langkah yang perlu saya persiapkan? Oke. Nah, gimana Daji? Walaupun secara teori bagusnya nanti Pak Is yang lebih melengkapi ya. Iya. Tapi dari pengalaman saya, memang sampai sekarang saya pikir juga anak-anak muda yang membuka usaha memang terkendala di modal. Itu pasti Oke. ya, awal-awal buka. Iya. Karena saya pikir bank-bank pun nggak akan mau ngasih modal juga aja sama orang yang belum ada modal. Termasuk kur juga harus ada syaratnya minimal udah usaha 1 tahun gitu ya. Ini kan perdana nih. Ya. Jadi salah satu saran saya sih sebenarnya mencari teman untuk kolaborasi yang punya modal, mungkin salah satunya. Iya. Yang punya modal ataupun kalau saya dulu kebetulan saya juga nggak punya modal, saya juga dari orang biasa ya, orang tua saya juga nggak punya apa-apa. Iya. Bank juga nggak percaya, otomatis saya memang harus bergabung sama Khalid itu. Iya. Dan dia yang mencari untuk permodalannya itu Pak Is. Oke. Salah satu seperti itu menurut saya. Ya kalau saya diminta melengkapi ya nggak jauh-jauh beda gitu. Jadi kita nggak harus jadi Superman juga gitu. Mana tahu dari Semebaran juga ada Iya. ada apa namanya program dari CSR Semebaran gitu ya, mungkin ya. program kemitraan ya. Jadi sekarang itu program kemitraan itu terpusat di PNM tuh kalau nggak salah ya, ada BUMN khusus itu ya. Itu memang ada bantuan untuk ini, tapi dia juga ada tahapan-tahapan juga gitu. Ya, jadi tahapannya itu disurvei, lalu kemudian dilihat usahanya udah jalan belum. Mirip-mirip aja sama kayak Kur juga ya. hampir sama aja. Nah, Karena saya gini Pak Is, karena saya pikir juga teman-teman semua memang terkendala di situ Pak Is. iya. Di modal. Nah, mungkin ini jawaban saya ini terlalu filosofis, tapi ya faktanya memang seperti itu ya. Saya akan coba ngasih jawaban gitu ya. Jadi pertama kita harus menyadari bahwa tidak mesti ya semuanya harus kita handle sendiri. Benar. Ya, ketika kita punya skill ya, mungkin ada teman yang punya dana ya tadi disampaikan, atau punya tempat ya. Misalkan nih, ketika kita mau buka outlet gitu, daripada kita nyewa, kalau ada teman yang punya toko, seperti kejadian yang outlet Bukit Tinggi kan, ya kan, jadi kan lebih murah. Sementara salah satu biaya yang terbesar itu adalah sewa tempat sebenarnya kan kalau kita dagang ya, misalkan seperti itu. Nah, kalau saya sampaikan jadi orang baik gitu. Jadi orang baik itu kenapa? Itu membangun trust. Jadi kalau kita belum punya teman yang bisa mensupport kita dalam hal itu, kita konsisten aja, nggak apa-apa, ajukan aja dulu. Nah, satu saat kita akan ketemu sama orang yang percaya. Kalau saya dengar dari cerita Daji tadi itu ya, kan awalnya juga kan kesulitan kan pinjam uang kan. Tapi akhirnya dimudahkan juga kan, ada oleh koperasi tempatnya Khalid ya tadi ya. Nah, seperti itu. Nah. Tapi memotong yang Pak Is bilang tadi, Pak Is, tapi zaman sekarang bisnis kayaknya udah lebih gampang ya. Artinya nggak harus pakai tempat ya. Kan ada online ya. Ada online. Ada marketplace gitu. Oke. Kita kalau punya produk kita bisa masarkan sendiri juga di sana. Nggak perlu harus sewa tempat. Itu lebih gampangnya sekarang menurut saya. Artinya modalnya mungkin nggak sebesar kalau dulu kita buka usaha ya. Sekarang mungkin lebih modalnya menyiapkan menyiapkan bahannya, produknya mungkin. Iya benar, termasuk di promosi Pak Es. Kalau zaman kami harus pasang iklan di koran gitu. Karena orang nggak tahu di radio. Kalau sekarang kan medsos ada asal followernya gede. Iya. Minimal di status WhatsApp kita bisa share gitu ya. Gampang gitu. Iya. Banyak kemudahan ya. Tapi intinya mungkin pesan buat Aldi, perbanyak berteman. Jadi banyak jaringan, banyak informasi. Jadi ada aja gitu ya. Jadi kalau saya berdasarkan pengalaman saya aja, ya sering sekali ada masalah yang tidak bisa saya pecahkan, ternyata bisa dibantu oleh orang lain gitu. Jadi memang banyak berteman itu perlu sekali. Kolaborasi Pak Is. Kolaborasi. Oke. Masih ada lagi nih pertanyaannya ya. Dari Agus nih. Nah ini pertanyaan Agus ini,
Karena mungkin dia terinspirasi nih ngelihat Tangkelek yang kuat brandnya gitu ya. Oh iya. Ya, jadi saya Agus ya. Bagaimana cara menciptakan kekuatan pada brand kita sebagai pelaku bisnis pemula sehingga bisa bertahan di pasaran. Jadi dia nih baru masuk nih ke bisnis, sebagai pebisnis pemula gitu. Buat brandnya, branding supaya brandnya kuat. Ya, dari pengalaman saya kan bukan pakar teori nih. Jadi pengalaman yang saya lalui, kalau seperti yang pernah Pak Ispa bahas di pertama tadi, Tangkelek itu mungkin menang karena dia pionir ya di brandnya. Karena kami mungkin pertama di kaos Minang, jadi mungkin untuk membranding tidak terlalu sulit. Karena kami masuk di pasar yang orang belum main di situ. Gitu. Mungkin salah satu saran untuk Agus juga, kalau bisa membuat produk atau membuat brand yang mungkin permainan tidak terlalu rame. Karena kalau udah rame, kita harus bermain di angka-angka. Ya. Karena kalau kita modal kita kecil, kita pasti terbenam brandnya. Karena pernah saya baca, entah dari mana saya nggak terlalu ingat sih. Katanya di kemudian hari itu nanti persaingan brand itu akan tinggal menyisakan 2 yang terkuat gitu loh. Dua yang misalnya nih di marketplace tuh yang kini yang tersisa kita lihat yang hijau-hijau yang 2 ya, sama yang oranye. Karena berdasarkan itu juga kami percaya hal-hal itu, maka Tangkelek kami harus besar juga karena kami kan di brand Minang kaos sekarang udah 13 brand Pak, di Sumatera Barat. Jadi kami harus minimal di 2 besar itu biar kami tetap bertahan untuk kuat gitu. Karena saya perhatiin memang benar sih beberapa brand yang sama bergerak di pasar yang sama itu memang yang tersisa tuh tinggal 2 brand yang kuat misalnya. Sebut aja di marketplace misalnya Orange yang apa yang lain itu pada hilang nggak kelihatan lagi gitu. Benar. Oke, menarik sekali ya jawabannya ya. Jadi saya tambahkan lagi ya. Jadi memang kalau kita ingin menjadi top of mind ya dari brand kita, salah satu memang mulai dari entry point-nya itu sangat menentukan ya. Jadi tadi disinggung oleh Daji tadi ya, bahwa beliau itu masuk ke segmen yang orang nggak garap gitu ya, sehingga ya dia udah kuat duluan gitu. Nah, dia kan udah jago duluan. Satunya ya. Iya, jadi itu salah satu kemudahan. Jadi saran buat Agus juga ya seperti itu juga. Jadi ketika kita menjadi pebisnis pemula, kalau kita ingin memang sustain dan pengen katakanlah berkibar di segmen itu, carilah segmen yang memang benar-benar unik gitu, yang belum mungkin bukan mesti harus orisinil baru ya, bisa jadi di tempat lain sudah ada gitu, tapi di tempat kita masih baru, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau pendekatan teori manajemennya itu teori Blue Ocean Strategy. Jadi Blue Ocean itu laut biru atau samudra biru gitu ya. Jadi sebenarnya itu dari cerita dulu kan zamannya perompak bajak laut itu juga. Nah itu jadi gambarannya lokasi-lokasi yang memang sudah banyak diketahui oleh bajak laut ini, itu kan berebut inilah mereka ya, berebut lahan untuk dirampok gitu, sehingga sampai lautnya itu berdarah-darah gitu. Jadi disebut dengan Red Ocean gitu ya. Jadi samudra berdarah merah gitu kan. Nah, jadi Blue Ocean Strategy maksudnya carilah lahan lain yang lebih biru gitu. Yang lebih biru yang belum ada orang main di sana gitu. Benar. Nah, jadi tanpa sadar Daji melakukan itu sebenarnya. Jadi ini saran juga buat Agus ya. Jadi ketika memulai usahakan yang spesifik dan tidak mudah diduplikasi sih sebenarnya satu lagi ya. Nah, tapi kalau memang mau mudah diduplikasi pun kita harus siap-siap kreatif, inovatif, improve terus gitu. Jadi kayak misalkan Daji juga tadi kan menyampaikan kan bahwa satu saat hanya akan tersisa 2 brand. Nah, artinya bukan berarti kita telah sampailah kepada saat yang berbahagia, udah santai-santai aja, nggak kayak gitu. Tetap bisa harus disalip orang lah ya. Iya, bisa disalip Daji. Betul. Jadi harus tetap waspada dan ya inilah terus inovatif. Keren. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Jadi ini dari dia nih, dari Indarung ya. Pertanyaannya dia minta pendapat nih dari Daji ini ya. Bagaimana pendapat Daji ya tentang statement bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik gitu ya, harus merasakan dulu menjadi anak buah dulu gitu, anak buah yang dari bawah gitu lah perlu gitu. Gimana menurut Daji? Ya, ini pertanyaannya saya sekali nih, Pak. Oke. Gua banget gitu istilahnya. Gua banget. Oke. Untuk dia di Indarung ya. Kalau menurut saya memang harusnya seperti itu. Iya ya. Karena pengalaman saya pribadi, beruntungnya saya pernah bekerja sama orang, itu bisa saya praktekkan saat saya misalnya menjadi
pimpinan beberapa orang, walaupun nggak terlalu banyak karyawan saya ya. Setidaknya saya bisa memperlakukan mereka seperti yang saya inginkan saat saya jadi karyawan waktu itu, Pak. Iya. Jadi menurut saya memang sangat bagus kita pernah menjadi karyawan orang gitu. Oke. Jadi ambil hikmahnya gitu ya. Bisa proses pembelajaran sebenarnya ya. Ya, kita bisa terasa sih sebenarnya bagaimana jadi karyawan itu. Kalau kita dimarahin itu gimana rasanya, kalau kita terikan itu gimana rasanya, kalau kita disanjung itu gimana rasanya gitu. Kalau kita dihargain itu gimana rasanya. Itu dapat feel-nya dibanding kita langsung jadi bos gitu. Oke. Gitu. Kalau menurut Pak Is gimana tuh? Ya sama lah. Saya juga berpikiran sama ya. Jadi mungkin saya lengkapi dengan ini ada sebuah cerita ya. Saya pernah baca di sebuah kolom surat kabar dulu ya. Mungkin pernah dengar Gede Prama ya. Dia suka nulis tuh di koran. Lupa gue koran apa ya? Kompas kali ya. Kompas kalau nggak salah. Nah jadi dia isinya kira-kira ya. Saya udah lupa persis narasinya ya. Jadi dia berterima kasih kepada anak dari ibu kosnya ya, yang sangat cerewet gitu, bawel gitu ya, pokoknya jutek banget gitu ke dia. Waktu dia kos. Okay. Sehingga dia tahu bahwa kalau digituin itu nggak enak gitu. Iya. Nah, dengan demikian maka dia tidak lakukan itu ke orang lain gitu ya. Nah, jadi mirip mungkin dengan Haji tadi ya. Jadi ambil hikmahnya gitu. Jadi ini juga classy people ya. Jadi kalau misalkan di tempat bekerja gitu ada rasa yang kurang nyaman, ambil hikmahnya aja, syukurin gitu. Karena nggak semua orang mengalami mendapatkan kesempatan untuk langsung latihan uji kesabaran dan juga latihan berempati gitu ya. Jadi kalau kita tahu nggak enak dimarah-marahin, nggak enak diremehin gitu ya, makanya ke karyawan kita ketika kita menjadi pemimpin, kita juga nggak akan lakukan itu. Dan alhamdulillah seperti Daji dengan mempraktekkan seperti itu, beliau saya bilang berhasil lah ya. Tadi beliau sampaikan bagaimana mengelola unit usahanya itu dengan membangun trust tadi tanpa sadar gitu, nggak pakai teori-teori, pokoknya ya sangka baik ke orang, memanusiakan orang gitu, lalu kemudian potensi dari karyawannya bermunculan gitu ya. Nah, oke, ini menarik sekali ya, classy people ya. Tak terasa kita sampai juga ke ujung diskusi kita di manajemen praktis ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya pengen Daji bisa menyampaikan sesuatu lah kepada classy people. Terserah apa aja gitu ya, mungkin mau pesan atau apa aja gitu. Saya belakangan malah berpikir sih. Saya mulai merasa tua nih. Jadi saya nggak tahu tuh, saya mulai merasa tua, saya mulai merasa. Sebentar, umur berapa sih kok merasa tua? Saya masih 39 sih. Masih 39. Nggak tahu belakangan ini nih. Oke. Jadi saya berpikir kepada teman-teman yang udah misalnya punya profesi seperti saya, yang punya karyawan atau punya usaha, ya udahlah kita sering berbagi bagaimana menikmati ini, karena ini juga nggak akan kita bawa mati ya semuanya ya. Ini juga titipan semua. Jadi untuk teman-teman yang belum, yang baru, juga semangat menciptakan lapangan kerja yang baru. Semua saya pikir lebih ke hati ya. Jadi semua yang kita berniatkan untuk yang kebaikan pasti kita dikasih jalannya. Saya merasakan itu, Pak. Saya nggak terlalu religius ya, tapi saya percaya hal-hal itu memang terasa dalam kehidupan saya. Bagaimana saya memang berniat baik, saya dibantu sama yang di atas ya. Semuanya rasanya lancar-lancar aja, ada aja jalannya gitu loh. Yang penting menurut saya itu yang pertama itu adalah yang paling penting adalah niat. Kalau memang ini nanti misalnya usaha saya ini jalan, saya akan bisa membantu orang. Pokoknya intinya apapun yang kita niatkan itu memang semuanya harus berniat yang baik dan tulus gitu. Ya. Luar biasa sekali ya, menginspirasi sekali ya. Jadi mudah-mudahan ini benar-benar dicamkan oleh seluruh classy people, termasuk saya. Ya. Jadi betapa Daji itu niatnya itu ingin memberi manfaat ya. Sesuai lah dengan ini ya. Jadi mungkin gini Pak, mungkin orang berpikir itu gede saya itu kaya ya, tapi orang yang kenal saya akan tahu mobil saya apa, rumah saya gimana. Saya nggak terlalu seperti orang bayangkan lah. Saya lebih suka berbagi lah, apa yang bisa saya bagi sama yang lain, mana bisa buka usaha, kali juga saya kasih gitu, seperti itu. Intinya saya berpikir memang semua ini nggak akan lama lah, seperti itu Pak. Oke, keren banget. Mudah-mudahan semua ini pelaku-pelaku usaha berpikiran sama ya. Jadi ayolah kita berbagi dan berbahagia bersama. Ini semua nggak dibawa mati ya gitu. Iya betul. Masya Allah. Agak merinding sih. Oke, classy people ya. Jadi akhirnya kita sampai ke ujung
diskusi kita ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini memberi manfaat untuk kita semua ya. Jadi agar benar-benar banyak yang mendapatkan manfaatnya, jangan lupa share ya. Jadi share kepada rekan-rekan kita yang mungkin belum pernah menyimak manajemen praktis ya, atau kepada yang sudah pernah menyimak juga, sehingga apa yang kita diskusikan ini benar-benar ada manfaatnya untuk banyak orang. Oke, monitor terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.